Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada ayat 275 sampai 281 dari surat Al-Baqarah. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahnya.
Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan harta riba. Dan riba ini adalah tambahan dari harta pokok, baik dalam hutang piutang maupun dalam jual beli dan yang lain sebagainya. Perincian tentang riba tentu ada pembahasan tersendiri di dalam kitab fikih, khususnya fikih muamalah. Orang-orang yang memakan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Tidaklah mereka berdiri, yaitu di hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuki oleh syaitan berupa penyakit kegilaan, orang yang kesurupan sehingga seperti orang gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengatakan sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi tidak sama jual beli dengan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Maka barang siapa yang telah datang nasihat dari Tuhannya tentang larangan riba, telah datang dalil-dalil kepadanya, lalu ia berhenti, lalu ia bertaubat, maka baginya apa yang telah ia perbuat terdahulu, yang lalu biarkan berlalu, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Namun barang siapa yang kembali melakukan praktik riba, sudah datang keterangan dan nasihat dari Tuhannya tapi tetap bertransaksi riba, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba dan menumbuhkan sedekah. Itu Allah menjadikan riba itu musnah, ya, karena akhir dari riba itu adalah kehancuran. Sedangkan Allah akan menumbuhkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang kafir lagi berdosa. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mendirikan salat, menunaikan zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan juga tidak bersedih hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Namun apabila kalian tidak melakukannya, kalian tidak mau berhenti dari riba, kalian tidak meninggalkan sisa-sisa riba, maka umumkanlah perang terhadap Allah dan Rasulnya. Berarti kalian telah mengumumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun.
Namun apabila kalian bertaubat, maka kalian berhak mendapatkan harta pokok dari, yaitu harta kalian, harta pokok kalian. Kalian tidak akan menzalimi orang dan juga kalian tidak dizalimi, karena itu memang harta kalian. Ya. La tazlimun, kalian tidak berbuat zalim mengambil harta pokok kalian, dan kalian juga tidak dizalimi, tidak ada harta pokok yang dikurangi. Tapi kalau berbuat riba, kalian zalim, mengambil harta milik orang lain dengan tambahan tanpa hak. Ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan apabila orang itu memiliki kesulitan untuk membayar hutang, maka hendaknya yang menghutangi memberikan tangguh ila maisarah, hingga yang berhutang memiliki kelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan apabila kalian bersedekah, itu kalian bebaskan hutang kepada orang yang kesulitan membayarnya, atau kalian bebaskan sebagiannya, maka khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Wattaqu yauman, dan peliharalah diri kalian pada suatu hari, turja'una fihi ilallah, yang kalian akan dikembalikan di hari tersebut kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa akan diwafatkan atas apa yang telah ia perbuat, dan dia tidak dalam keadaan terzalimi sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat 275 sampai 281 dari surat Al-Baqarah, yang secara garis besar berisi tentang peringatan bahaya riba. Kemudian hendaknya orang itu takut kepada Allah tatkala ia berbuat riba dan tidak bertobat darinya. Demikian pula anjuran untuk memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan membayar hutang, dan jika seandainya dibebaskan hutangnya itu lebih baik, atau diberi keringanan hingga yang berhutang itu memiliki kelapangan. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada hari kiamat yang masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, lamma dzakarallahu halatal munfiqin, ketika Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang berinfak, wa ma lahum minallahi minal khairat, dan apa yang mereka dapatkan dari Allah berupa kebaikan-kebaikan, wa ma yukaffaru anhum, atau wa ma yukaffiru anhum minadz-dzunubi wal khati'at, dan apa yang Allah jadikan dosa-dosa mereka itu dihapuskan. Ya, demikian pula kesalahan-kesalahan mereka. Zakaradz zalimina ahlar riba wal muamalatil khabithah. Maka sekarang Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang zalim, para pemakan riba, dan mereka yang bermuamalah dengan muamalah yang khabithah, yang menjijikkan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebelum ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah membahas tentang ayat keutamaan sedekah, keutamaan berinfak, keutamaan orang-orang yang berinfak. Demikian pula
apa yang akan mereka dapatkan dari infak tersebut. Di antaranya dihapuskan mereka dari dosa-dosa dan mereka mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lawannya, yaitu apa? Orang-orang yang berbuat zalim. Ya, kebalikan dari infak. Kalau infak itu berbuat kebaikan, memberi kemudahan, dan lawannya adalah berbuat kezaliman, memberikan kesusahan, dan diantaranya adalah praktek riba. Praktek riba yang disebutkan di sini adalah al-muamalat al-khabithah, muamalah yang menjijikkan. Wa akhbara, dan Allah juga mengabarkan annahum yujazawna bihasabi a'malihim, bahwasanya mereka akan dibalas sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Fakama kanu fid dunya fi talabil makasibil khabithah, maka sebagaimana mereka di dunia mencari penghasilan yang menjijikkan, kal majanin, seperti orang gila. Jadi orang yang melakukan praktek riba ini diperumpamakan oleh Syekh rahimahullah seperti orang gila. Ya. Tidak peduli orang lain terzalimi, tidak peduli perbuatannya menyusahkan orang, ya. Uqibu fil barzakhi wal qiyamah, maka mereka akan dihukum di alam barzakh dan di hari kiamat. Annahum la yakumuna min quburihim ila yaumi ba'sihim wa nusyurihim illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, yaitu mereka tidaklah bangkit dari kuburan mereka dan di hari dibangkitkannya mereka, melainkan seperti orang yang dirasuki oleh syaitan berupa penyakit almas. Ya, penyakit almas, ai minal jununi wassara, yaitu berupa penyakit gila. Ya, berupa penyakit gila, wassara, dan kerasukan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan mereka di akhirat sebagaimana apa yang mereka lakukan di dunia. Di dunia orang-orang yang melakukan praktek riba itu seperti orang gila. Ya. Seperti orang gila. Yaitu mereka seakan-akan kehilangan akal. Yang penting mereka berhasil mengambil harta dari manusia, meskipun itu mencekik mereka, meskipun itu membuat sengsara mereka, meskipun itu membuat orang tersiksa. Nggak penting, yang penting mereka dapat harta dengan cara yang zalim, dengan cara yang zalim, bukan dengan cara yang halal. Transaksi jual beli tidak. Karena kalau transaksi jual beli pasti ada resiko. Pasti ada resiko. Seseorang berusaha, ya, membeli barang dagangan. Resikonya apa? Enggak laku. Resikonya apa? Basi. Resikonya apa? Ada saja resikonya. Nah, seiring dengan resiko itu dia ambil keuntungan sekian persen dari harga pokok. Dan ini bukan riba karena ada resiko. Sedangkan orang yang bertransaksi riba, maka dia cukup punya harta, lalu ia pinjamkan kepada orang tertentu, lalu dia meminta pengembalian dengan adanya tambahan. Ya, ini bukan jual beli, ini hutang piutang. Ini hutang piutang.
Orang rata-rata riba itu karena kesusahan, ya. Dia butuh uang, dia pinjam kepada orang yang kaya. Lalu orang yang kaya tersebut meminjamkan, tapi ada syarat pengembalian yang lebih banyak. Nah, itu nggak peduli. Ya, kalau mau pinjam ya bunganya sekian persen. Nggak peduli dia orang susah, nggak boleh dia orang yang dalam kondisi terdesak. Nah, itu seperti orang gila, nggak punya akal, tidak mempedulikan keadaan orang lain. Yang penting dia dapatkan harta mereka dengan cara yang zalim. Maka di akhirat Allah membalas dengan hal yang serupa. Ketika mereka bangkit, maka mereka bangkit dalam keadaan seperti orang gila yang kerasukan setan. Wadzalika 'uqubatun wa khizyun wa fadhihatun lahum. Yang demikian itu adalah hukuman, kehinaan dan keburukan yang ditampakkan, ya, atas mereka. Jadi keburukan mereka yang ditampakkan di hadapan manusia. Wa jazaa'un lahum 'ala murabatihim wa mujaharatihim biqaulihim innamal bai'u mislur riba. Dan itu adalah balasan bagi mereka atas perbuatan mereka, yaitu atas praktek riba mereka, dan mujaharatihim, ya, terang-terangannya mereka mengatakan dengan lancang innamal bai'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Ini adalah syubhat yang mereka kemukakan, ya, karena mereka menganggap sama-sama dapat untung, sama-sama dapat untung. Sebagaimana jual beli, kita beli barang harga 1.000 lalu kita ambil untung 100, sama dengan riba. Kita hutangi 1.000, kita dapat untung 100. Ya, padahal ini jauh berbeda. Dan perbedaan yang mendasar adalah resiko tadi. Orang beli barang 1.000, resikonya apa? Ya banyak. Ada resiko barangnya hilang, rusak, cacat, ya. Demikian pula resiko basi, resiko-resiko yang lain, ya. Nah, jadi ada resikonya. Berbeda dengan meminjamkan uang, nggak ada resiko, karena uang itu harus kembali. Apapun alasannya, uang itu harus kembali. Nah, dari situ dia dapat keuntungan. Kalau yang pertama, atas resiko yang dia tanggung, dia berhak mendapatkan keuntungan. Menjual barang lalu dia ambil keuntungan 100, ya, menjual barang yang harga pokoknya 1.000, dia ambil keuntungan 100. Nah, ini berbeda dengan apa? Riba. Kemudian fajama'u bijira'atihim bainama ahallallahu wa bainama harramallah wastabahu bidzalika riba. Maka mereka mengumpulkan dengan kelancangan mereka tersebut antara apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, dan mereka membolehkan riba dengan syubhat tersebut, ya. Jadi mereka memiliki syubhat bahwa riba sama dengan jual beli karena sama-sama ambil keuntungan, ya. Ini yang menjadikan apa? Praktek riba itu tersamarkan oleh sebagian kalangan, padahal hakikatnya berbeda. Jadi mereka sudah berani menyamakan hal yang haram dan yang halal. Kemudian thumma arada ta'ala al-uqubata, kemudian Allah akan mengancam mereka hukuman alal murabina wa ghairihim, atas orang-orang yang berbuat riba dan selain mereka. Faqal,
Lalu Allah berfirman, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, dan barang siapa yang datang kepadanya mau'izah, nasihat, min rabbih, dari Tuhannya, bayanun maqrunun bihi al-wa'du wal wa'id, ini adalah penjelasan yang diiringi janji dan ancaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini akan memberikan, yaitu akan menawarkan kepada mereka dua hal yang berlawanan. Silahkan kalian pilih yang mana. Kalian memilih janji Allah atau ancaman dari Allah. Yang pertama, Allah berikan janjinya. Siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Tuhannya, fantaha, lalu ia berhenti, amma kana yata'atahu minar riba, dari praktek riba yang ia lakukan. Setelah mendengarkan dalil, setelah memahami ayat, dia berhenti dan bertaubat. Falahu masalaf, maka baginya apa yang telah terdahulu, mimma tajarra alaihi wa taba minhu, ya, dari apa yang telah ia lakukan sebelumnya, berani melakukan praktek riba tetapi dia taubat darinya. Wa amruhu ilallah, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Fima yastaqbil, ya, fima yastaqbilu min zamanihi, pada masa yang akan datang dari waktunya. Fa in istamarra ala taubatihi fallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Kalau dia terus bertahan atas taubatnya, maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini penawaran Allah yang pertama. Setelah mendengarkan dalil, setelah mendengarkan keterangan atas haramnya riba, lalu mereka bertaubat, lalu mereka meninggalkan riba, maka yang lalu sudahlah berlalu dan urusannya diserahkan kepada Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan taubat hambanya. Wa man 'ada, nah ini yang kedua, penawaran Allah yang kedua. Wa man 'ada, dan barang siapa yang kembali, fima yastaqbilu min zamanihi ba'da bayanillahi wa tadhkirihi wa tawa'udihi li akilir riba. Siapa yang kembali setelah Allah memberikan penjelasan dan mengingatkan dan mengancam pemakan riba. Jadi sudah dijelaskan, sudah dinasihati, sudah sampai kepadanya ayat, tetapi tidak taubat, ya, ia kembali melakukan riba. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Fi hadza, Syekh menjelaskan di dalam hal ini, anna riba, bahwasanya riba mujibun lidukhulin nari wal khuludi fiha, ya, riba itu diantara hal yang menyebabkan seseorang masuk neraka dan kekal di dalamnya. Wa dzalika li syana'atihi, dan yang demikian itu karena keburukan riba. Karena saking buruknya riba, maka ia bisa menjadi sebab seseorang masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ma lam yamna'u minal khuludi mani'ul iman, selama ya dia kekal di neraka, selama tidak ada penghalang yang menghalanginya dari kekekalan, yaitu keimanan. Artinya seseorang yang melakukan transaksi riba terancam masuk neraka dan kekal di dalamnya sesuai dengan syarat dan ketentuan. Apa itu? Ketika tidak ada iman pada dirinya. Kalau masih ada keimanan, maka keimanan inilah yang menghalangi seseorang kekal di dalam
neraka. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, oleh karena itu saya menjelaskan wa hadza min jumlatil ahkam, dan ini termasuk di antara hukum allati tatawaqqafu ala wujudi syurutiha wa intifai mawani'iha. Itu hukum yang berkutat pada terpenuhinya syarat atau hilangnya penghalang. Ya. Jadi ada dalam sebuah kaidah fikih bahwasanya hukum yang terkait dengan akidah ataupun ibadah, ya, yang terkait dengan hukum-hukum muamalah itu harus terpenuhi dua syarat. Ya, harus terpenuhi dua syarat. Terpenuhinya terpenuhi dua perkara, yaitu terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Seorang yang terancam kekal di neraka, maka ayatnya benar, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berdusta. Tetapi apakah orang itu kekal di dalam neraka? Maka ada syarat yang harus terpenuhi, dan di antara syarat orang kekal di neraka hilang keimanan pada dirinya, ya, dan hilang pula penghalang-penghalangnya. Sama seperti hukum-hukum seputar ibadah dan muamalah. Seseorang yang sholat, apakah sholatnya sah? Maka dilihat dulu apakah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Taib. Walaysa fiha hujjatun lil khawarij, maka di sini tidak ada hujjah bagi khawarij ka ghairiha min ayatil wa'id, dan selainnya dari ayat-ayat ancaman. Jadi orang-orang khawarij mereka memahami ayat-ayat ancaman itu saklek. Pokoknya kalau ada ancaman kekal di neraka, ya sudah, berarti pelakunya kafir. Berarti pelakunya yaitu tidak beriman, pasti kekal di neraka. Jadi mereka berani memvonis orang-orang yang jatuh pada perbuatan dosa dengan kekal di dalam neraka. Di dunia hukumnya kafir, dan di akhirat kekal di neraka. Ya, maka sekali lagi ayat yang kita baca ini jelas ancaman bagi pelaku riba yang tidak mau tobat dari riba, yaitu masuk neraka kekal di dalamnya. Tapi apakah mereka benar-benar masuk neraka dan kekal di dalamnya? Maka dilihat dulu apakah sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Dan tadi sudah kita sampaikan, syarat seseorang kekal di neraka tidak ada keimanan. Adapun orang yang masih memiliki keimanan, meskipun sekecil biji sawi, maka dia tidak kekal di neraka. Ya, berarti belum terpenuhi syarat kekal di neraka. Fal wajibu, maka yang wajib antusaddaqu jami'u nususil kitabi was sunnah. Kita harus membenarkan, mempercayai seluruh nas-nas kitab dan sunnah. Fa yu'minul 'abdu bima tawatarat bihin nususu, maka seorang hamba beriman dengan apa yang mutawatir dari nas-nas. Kalau Al-Quran maka dipastikan mutawatir, yaitu dipastikan kebenarannya, ya, tidak akan ada yang menganggap dusta, ya. Demikian pula dari hadis-hadis yang sahih yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, yang tidak mungkin mereka sepakat di dalam dusta. Nah, termasuk apa? Ayat riba ini ayat yang mutawatir, karena Al-Quranul Karim itu dipastikan mutawatir, dipastikan kebenarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada celah sedikit pun untuk meragukannya, karena ada yang berdusta di dalam meriwayatkannya. 6. Yaitu apa? Di antara nas-nas yang mutawatir, min khuruji man fi qalbihi adna mithqali
habbati khardalin minal imani minan nar. Ini perhatikan, ini adalah kaidah yang sangat jelas sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu? Di antara nas yang mutawatir menunjukkan bahwa khuruji man fi qalbihi adna mithqali habbati khardalin minal iman minan nar, itu akan dikeluarkannya orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan sekecil biji sawi. Dari mana? Dari neraka. Ya, hadis-hadisnya apa? Jelas. Pokoknya orang yang masih memiliki keimanan sekecil apapun itu, meskipun dia dihukum di neraka selama apapun, maka dia tidak akan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan para pelaku dosa besar yang masih memiliki keimanan sekecil apapun dari neraka. Nah, ini menunjukkan pelaku riba, jika ia memang hidup dengan riba, mati membawa dosa riba, tetapi imannya masih ada, imannya tidak batal, meskipun hanya sekecil biji sawi, maka ia tidak akan kekal di neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Wa min istihqaqi hadhil 'uqmu biqatli dukhulun nari illam yatub minha. Dan juga termasuk di antara nas yang mutawatir, yaitu orang yang pantas ya dengan dosa yang membinasakan ini masuk ke dalam neraka jika ia tidak bertobat darinya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang terancam masuk neraka karena dosa besarnya, karena dosa yang ia lakukan, maka ini sesuai dengan ayat. Selama dia tidak bertaubat dari dosa tersebut, maka Allah akan masukkan ia ke dalam neraka. Akan tetapi apakah kekal di dalamnya? Nah, ini pembahasan yang lain. Apakah keimanannya masih tersisa? Jika iya, maka tidak kekal. Jadi tidak ada pertentangan dalam dua hal ini. Orang yang masuk neraka dari kalangan orang-orang yang beriman, maka bukan berarti mereka kekal di dalamnya. Mereka masuk neraka karena dosa yang mereka perbuat dan mereka belum bertobat hingga ajal menjemput. Adapun orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ia meninggal dunia dan taubatnya diterima, maka ini jelas tidak masuk di dalam pembahasan kita. Ya, jadi ancaman bagi orang yang melakukan praktek riba dengan masuk neraka, ya, itu apabila dia mati dalam keadaan tidak bertaubat dari riba. Adapun apakah setelah dia masuk neraka kekal di dalamnya, maka dilihat dulu kadar imannya. Kalau masih ada, meskipun setitik saja, maka ini mencegah dia kekal di neraka, meskipun mungkin akan dimasukkan ke neraka dalam waktu yang sangat panjang. Taib. Kemudian summa akhbara ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengabarkan annahu yamhaku makasibil murabinah, Allah akan menghapuskan, yaitu hasil dari orang-orang yang berbuat riba, wa yurbi sadaqatil munfiqin, dan sebaliknya Allah akan menumbuhkan sedekah orang-orang yang berinfak, aksama yatabadaru lil adhan li adhani katsirin minal khalq, yang ini berkebalikan dengan apa yang terbesit di benak kebanyakan manusia. Annal infaqa yanqusul mal wa annar riba yaziduhu.
Ya, kebanyakan manusia itu mengira bahwa dengan infak ini harta berkurang, dan sebaliknya dengan riba harta bertambah. Secara kasat mata memang demikian. Ya, secara apa yang kita saksikan demikian. Orang yang melakukan riba dia dapat keuntungan, dapat tambahan uang. Sedangkan orang yang berinfak justru dia kehilangan uang. Ya. Jadi dengan infak zahirnya berkurang, dengan riba zahirnya bertambah. Tetapi di sisi Allah tidak demikian. Justru sebaliknya. Yamhaqullahu riba, Allah menghapus riba. Bukan hanya mengurangi nih, tetapi menghapus, menjadikan habis. Dan sebaliknya Allah menumbuhkan sedekah. Ya. Allah menumbuhkan sedekah. Fa inna madatar rizqi, karena sesungguhnya materi rizki, wa husuli thamaratihi minallahi ta'ala, dan buah yang dihasilkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi wa imtithali amrih, dan apa yang ada di sisi Allah tidaklah diraih kecuali dengan mentaatinya dan menjalankan perintahnya. Terlebih di akhirat, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bicara di akhirat. Ya. Orang yang mendapatkan keuntungan dari riba secara zahir di dunia, maka di akhirat habis. Gak ada yang dibawa, justru minus. Karena apa? Kezaliman yang ia lakukan di dunia itu akan dibalas di akhirat. Harta yang ia kumpulkan habis di akhirat, bahkan minus. Yamhaqullahu riba, Allah menghapus, Allah menghabiskan riba. Sedangkan wa yurbis shadaqat, menumbuhkan sedekah. Harta yang dikeluarkan untuk sedekah di dunia, maka di akhirat justru bertambah banyak. Ya. Bahkan seorang tidak akan mengira, loh, kok bisa segini yang saya dapatkan, padahal saya infaknya cuma sekian. Ya karena Allah yang mengembangkan. Dan sebaliknya orang yang berbuat riba, dia mengira di akhirat hartanya itu bertumpuk-tumpuk, lah kok hilang. Ya Allah yang menghabiskan. Ya. Meskipun terkadang ini juga terjadi di dunia. Tadi kita sampaikan ini ada di mana akhirat. Yang paling utama akhirat. Dipastikan orang yang berbuat riba hartanya habis di akhirat, dan orang yang sedekah hartanya bertambah di akhirat. Di dunia ada kalanya juga demikian. Orang yang berbuat riba pada waktunya Allah akan habiskan hartanya, atau setidaknya Allah jadikan hartanya sama sekali nggak manfaat, sama sekali nggak barokah, dan tidak bisa menyelamatkan dirinya menjelang ajalnya. Dan sebaliknya Allah ya mengembangkan harta orang yang sedekah jadi berkah. Meskipun uangnya sudah banyak dikeluarkan untuk infak, tapi Allah jadikan bertambah dan berkah di dunia, sehingga bermanfaat untuk kehidupannya. Nah, ini baru di dunia, belum lagi di mana? Di akhirat. Ya. Nah, ini menunjukkan kalau kita ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah ya di akhirat, maka harus dengan mentaati dan menjalankan perintah-perintahnya. Fal mutajarri'u 'ala riba, maka orang yang berbuat lancang atau berani di dalam transaksi riba, yu'aqibuhu binaqidi maqsudihi, maka ia akan dihukum dengan kebalikan dari apa yang ia maksudkan. Maksudnya apa? Orang yang bertransaksi riba inginnya kan dapat keuntungan banyak,
ingin semakin kaya, ingin semakin memiliki harta melimpah. Tetapi nyatanya apa? Dihukum oleh Allah kebalikannya. Dijadikan hartanya habis, dijadikan ia rugi, bangkrut, ya, terlebih di akhirat. Meskipun di dunia mungkin dia masih menikmati harta ribanya, tapi dijamin nggak berkah. Dijamin nggak berkah. Jadi seakan-akan punya harta riba, nggak punya harta riba, nggak manfaat. Ya. Nah ini, wahada musyahadun bitajribah, dan ini disaksikan sesuai dengan bukti nyata. Bukti yang kita lihat, orang-orang yang melakukan transaksi riba, sekali lagi meskipun mereka memiliki harta yang melimpah, tetapi tidak ada keberkahan karena hartanya ya dihabiskan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman asdaqu minallahi qila, maka siapakah yang lebih benar dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir lagi berdosa. Wa huwa alladhi kafara ni'matallahi wa jahada minnata rabbih wa asima bi israrihi ala ma'asih. Dan dia, yaitu pelaku riba, adalah orang yang kufur terhadap nikmat Allah, mengingkari karunia Tuhannya, dan berdosa dengan terus-menerus atas kemaksiatannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kafarin asim, ya, wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, Allah tidak mencintai setiap orang yang kafir lagi berdosa. Maka kafir di sini ada kalanya bukanlah bermakna kafir keluar dari Islam, karena kita tahu sendiri secara makna bahasa kafir itu artinya mengingkari. Dan di dalam konteks ayat ini Syekh menjelaskan yang dimaksud kafir di sini mengingkari nikmat Allah, kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Dia dapat nikmat berupa harta, lalu dia kufuri dengan cara memanfaatkan harta tersebut untuk menzalimi orang. Dia pinjamkan uangnya ke banyak orang, lalu dia menjerat mereka dengan riba. Ya. Ini kufur apa? Nikmat. Kemudian wa mafhumul ayah, dan mafhum dari ayat. Yang dipahami dari ayat ini, annallaha yuhibbu man kana syakuran 'alan nu'ama taiban minal ma'athimi wadh-dhunub. Nah ini, kalau tadi teks ayatnya mantuqul ayah yang benar-benar didapati di dalam ayat, lafaz ayatnya wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, Allah tidak mencintai setiap orang yang kufur lagi berdosa. Maka mafhumul ayah yang dipahami dari ayat kebalikannya apa? Allah mencintai orang yang syukur nikmat dan taubat dari dosa. Ya. Ini sering diungkapkan oleh para ulama kita di dalam pembahasan usul fikih. Ada mafhumul ayah, ada mantuqul ayah. Mantuq itu yang benar-benar sesuai dengan teksnya. Allah tidak mencintai setiap orang yang kufur lagi berdosa. Nah, diambil dari teks ayat ini, maka ada mafhum yang dipahami, berarti kebalikannya. Apa itu? Allah mencintai setiap orang yang bersyukur atas nikmatnya dan taubat dari dosa. Summa adkhala hadhihi al-ayata baina ayatir riba wa hiya qauluh, kemudian Allah memasukkan ayat ini di antara ayat-ayat riba, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan juga tidak bersedih hati. Ini ayat yang tidak berkaitan dengan apa? Riba. Kenapa kok disisipkan di antara ayat-ayat riba? Ya, mengapa kita katakan disisipkan? Karena perhatikan, ayat 275 membahas tentang riba. Ayat 276 masih berkaitan dengan riba. Ayat 277 ya benar, ayat 277 ini ya, tidak ada hubungannya dengan apa? Riba. Ya. Nah, ayat 278 kembali membahas tentang riba. 279 juga demikian. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat ini disisipkan di tengah-tengah pembahasan riba. Apa faedahnya? Perhatikan. Firman Allah yang dimasukkan di tengah-tengah pembahasan riba ini libayani, untuk menjelaskan anna akbaral asbab, bahwa sebab terbesar lijtinabi ma harramallah, untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, minal makasibir ribawiyah, berupa usaha riba, adalah takmilul imani wa huquqihi, yaitu menyempurnakan iman dan hak-hak iman. Jadi ayat ini disisipkan di tengah-tengah pembahasan riba untuk menunjukkan bahwa yang bisa menyebabkan kita menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah adalah keimanan. Ya, keimanan dan hak-hak keimanan. Ya, hak-hak keimanan itu amalan-amalan yang mendukung keimanan kita. Ya, amalan-amalan sebagai bukti keimanan kita seperti sholat, zakat dan seterusnya. Nah, khususan, terlebih khusus iqamatus shalah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Fa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa inna zakat, dan sesungguhnya zakat ihsanun ilal khalqi, adalah perbuatan baik kepada sesama makhluk. Yunafi ta'atiyar riba, ini menafikan praktek riba. Jadi antara zakat dan riba ini seharusnya sesuatu yang bertolak belakang. Riba itu mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim, sedangkan zakat justru seseorang memberikan haknya kepada orang lain. Dia punya harta miliknya, tapi diberikan kepada orang lain. Jadi dia menyerahkan hartanya secara cuma-cuma kepada orang lain. Sedangkan riba sebaliknya. Ya. Namun sangat disayangkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian kaum muslimin, ya tidak kita pungkiri, mereka ya istilahnya apa ya, masih mencampur adukkan dua hal ini. Meskipun tidak semua. Mereka zakat yang bayar, tapi praktek riba ya jalan. Ya, seharusnya orang kalau tahu hakikat riba, maka ya dia tidak rela untuk mengeluarkan hartanya, karena yang dia fokuskan mengambil hak orang. Dan sebaliknya, orang kalau dia menunaikan zakat dengan sesungguhnya, dia tahu keutamaan zakat dan dia tahu hakikat riba,
maka dia akan mengeluarkan zakat dan tidak akan melakukan praktek riba. Karena dua hal yang bertolak belakang. Ya, zakat itu dia keluarkan uangnya, hartanya untuk orang, sedangkan riba dia ambil harta orang untuknya. Ini kan nggak cocok gitu lah. Kamu itu orang baik atau orang jahat sih? Kalau orang baik kok ngambil harta orang dengan cara riba, tapi orang jahat loh, kamu kok bayar zakat? Nah ini. Jadi seharusnya dua hal yang bertolak belakang ini tidak ketemu. Namun karena kebodohan, karena kebodohan. Jadi sebagian kaum muslimin sadar akan wajibnya zakat, dia hitung hartanya sudah sampai nisab, sudah dimiliki selama setahun haul, waktunya bayar zakat. Tapi praktek riba, ya, entah karena kerjaan atau karena memang bisnis yang ia lakukan, dia masih ia lakukan, ya, karena kebodohan. Ya, maka dari itu seharusnya ini tidak bisa dicampur adukkan, ya. Nah, jadi salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan zakat itu berbuat baik kepada sesama makhluk yang harusnya ini menjadi hal yang menjauhkan dirinya dari riba. Alladzi huwa zulmun lahum wa isaatun alaihim, yang mana riba itu kezaliman bagi mereka dan perbuatan buruk atas mereka. Tsumma wajjahal khitaba lil mu'minin, kemudian Allah mengarahkan firman Allah ini kepada orang-orang yang beriman. Wa amarahum an yattaquh, lalu Allah merintahkan mereka untuk bertakwa. Wa yadharu ma baqiya min muamalatir riba. Ini di ayat yang ke-278, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Kembali membahas tentang riba. Naam, allati kanu yata'atawnahu qabla dzalik, yang telah mereka lakukan transaksi tersebut sebelumnya. Annahum illam yaf'alu dzalik, kalau mereka tidak melakukan hal tersebut. Apa itu? Bertakwa kepada Allah dan meninggalkan praktek riba. Kalau mereka tidak melakukannya, fa innahum muharibuna lillahi wa rasulih, maka mereka telah mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya, ya. Jadi perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi praktek riba ini diantara bahayanya adalah menantang Allah dan Rasulnya, dan tidak ada seorang pun yang merasa bisa mengalahkan Allah dan Rasulnya. Jadi memerangi Allah dan Rasulnya itu adalah hal yang sia-sia. Tetapi orang yang melakukan riba, ya, masih saja berani untuk mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Wa hadza min a'zami ma yadullu ala syana'atir riba, dan ini diantara hal terbesar yang menunjukkan buruknya riba. Haitsu ja'alal musirru alaihi muhariban lillahi wa rasulih, di mana orang yang terus menerus di dalam riba itu menantang atau memerangi Allah dan Rasulnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah di sini secara garis besar sudah cukup untuk menjadikan seseorang sadar dari perbuatan riba jika mereka betul-betul menghendaki kebaikan, ya. Adapun perincian pembahasan riba tentu ada di dalam pelajaran tersendiri. Namun secara umum insya Allah sudah jelas perbuatan riba dengan berbagai macam transaksi yang ada itu adalah keharaman yang jelas. Keharaman yang jelas. Ada kezaliman kepada manusia, mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Yang tadi sudah kita terangkan, seseorang memiliki harta tanpa ada resiko sedikit pun ia berikan kepada orang lain,
dan menuntut pengembalian yang lebih banyak. Nah, inilah yang menjadikan riba itu zalim. Berbeda kalau uang yang diserahkan itu untuk kerjasama. Nah, ada kemungkinan resiko, beda lagi. Tapi kalau pinjam, yang namanya pinjam hutang, maka itu jelas ya, artinya masih kita berhak mendapatkan ganti sesuai dengan yang kita serahkan. Jadi uang kita itu tidak akan hilang, tidak ada resiko. Saya menghutangi 1 juta, ya saya berhak mendapatkan 1 juta itu kapan? Ya ketika sudah jatuh tempo, dan itu uang saya, ya tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Nah, kalau saya meminta tambahan dalam sesuatu yang saya tidak memiliki resiko apapun, itu namanya kezaliman. Berbeda dengan apa? Saya menyerahkan 1 juta untuk usaha. Nah, usaha ini bisa untung bisa enggak, ya enggak apa-apa lah. Lalu saya mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut, nah itu jual beli. Beda dengan riba. Ya, kalau ternyata untung ya saya dapat untung, kalau ternyata tidak untung ya ini sudah resiko. Tapi kalau kita menghutangi, uang kita tidak akan dikurangi. Meskipun utang untuk dagang. Makanya ini diantara kadang-kadang yang membuat syubhat, ya. Ada orang yang menyerahkan uang 1 juta misalkan ya, tapi ini akadnya apa? Akadnya dicampur. Kalau rugi hutang piutang, kalau untung akadnya bagi hasil. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalau untung, mana bagi hasilnya? Dilihat dari modal 1 juta sekian, dia dapat untung sekian persen, nah dapat bagi hasil. Tapi kalau rugi, nggak mau saya balikkan modal saya. Nah, ini berarti mencampur adukkan antara hutang piutang dan mudharabah. Ya, kalau hutang piutang, ya sudah, saya nggak mau tahu, pokoknya saya hutangi kamu 1 juta, saya nggak peduli kamu untung atau enggak. Kalau untung ya itu milikmu karena kamu yang usaha, tapi kalau rugi ya itu tanggung jawabmu. Nah, ini hutang piutang, kita nggak ada resiko, maka kita tidak berhak mendapatkan tambahan keuntungan, dan juga kita tidak menerima kalau ada pengurangan, namanya hutang sesuai dengan nominal. Tapi kalau jual beli kerjasama, maka di situ pasti ada resiko, dan dari resiko inilah kita berhak mendapatkan keuntungan. Kalau untung, alhamdulillah penjualannya untung, ya sudah, mana bagi hasilnya? Silahkan. Tapi kalau nggak untung, maaf, modalnya berkurang karena gini, ya sudah. Nah, karena resiko itulah jual beli berbeda dengan apa? Riba. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah, yaitu lanjutan dari ayat 279 insyaallah ya, 279 insyaallah. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.